fokus, konsentrasi pada roti dan anggur, karena kita lihat semata dengan mata ini. Lihatlah dengan mata batin, lihatlah dengan mata iman. Yang kuangkat ini tubuh Yesus. Kusatukan tubuh Yesus dalam diriku. Aku menyatu dalam Dia. Yang kuangkat ini darah Yesus. Kusatukan dalam diriku. Aku satu dengan Dia. Satu dengan penderitaannya. Satu dengan kuasanya. Dan barang siapa tinggal dalam aku dalam kamu, kamu berbuah banyak. Jadikan perjamuan kudus berkat buat saudara. Amin. Jadikan berkat, bukan kutuk. Kalau saudara membaca 1 Korintus pasal 11, dekat-dekat ayat tadi, kita harus menguji diri dulu perjamuan kudus itu. Coba Satu Korintus 11 dari ayat 26 saja. Sampai 29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jelas. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak, perhatikan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak. Saudara menguji sendiri ya. Tidak layak pada diriku itu seperti apa? Saudara menguji diri sendiri. Ya. Saudara tahu, layak enggak aku terima roti perjamuan Tuhan? Nah, Anda yang menguji sendiri. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Uji diri ya, uji diri. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Gak usah nuding orang, tuding diri sendiri. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayo jadikan berkat. Ketika saudara menerima roti dan anggur, jadikan berkat. Uji diri sendiri, layakkan dirimu, lihat dengan mata batin, mata imanmu. Ini tubuh Yesus. Berarti saudara pasti menghargai. Kalau itu tubuh Yesus, engkau terima kasih. Ada kuasa dalam tubuh Yesus. Ini darah Yesus. Bukan cuma anggur, aku hormati, ku junjung. Bukan cengengesan. Aku imani darah Yesus berkuasa atasku. Oke, saudara. Jadi mari kita kembali ke ayat awal Yesus tadi. Betapa pentingnya kita membangun relasi dengan Tuhan. Dicek tiap hari.
Seperti saudara ngecek, saudara punya oli mobil setiap hari. Masih standar nggak? Kalau oli mobil kurang standar, tambahkan lagi. Apalagi kalau udah jelek oli mobil, ganti. Tiap hari periksa dirimu. Masihkah aku sehati dengan Tuhan? Masihkah aku seirama dengan kehendak Tuhan? Itu menentukan berkat saudara. Coba sambungan saluran dengan saluran kalau udah nggak seirama menyatu, airnya lari ke sana, bukan tempat yang saudara inginkan. Karena sambungan itu nggak menyatu, nggak klop. Air yang harus memancar ke tangki saudara lari ke sana, tumpah entah kemana. Karena ada sambungan yang tidak menyatu, klop. Satukan dirimu, siapapun engkau, dengan kerendahan hati, dalam irama, langkah, dan harmoni kehendak Tuhan. Saya kasih contoh kasus dulu, saudara. Bagaimana ketika orang bergeser dari irama kehendak Tuhan, hancur dia. Coba kita buka kitab Kejadian 11. Kejadian 11. Sebenarnya ayat 1 sampai ayat 9, tetapi karena terlalu panjang, saya ambil bertahap saja. Kita baca dari ayat 4. Kejadian pasal 11. Ini contoh kasus ketika orang mulai bergeser dari irama yang dikehendaki Tuhan. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara, Nimrod ini orang pintar. Dia punya proyek membangun menara. Dia usahakan setinggi-tingginya untuk menyaingi Tuhan. Lalu kita cari nama. Jelaskan ini sebuah wujud arogansi, kesombongan seorang manusia. Karena merasa bisa dengan dirinya. Kan jelas. Marilah kita. Kan jelas marilah kita. Dia bisa mempengaruhi orang. Menjadi satu tim untuk mewujudkan angan-angan proyek besarnya. Membangun sebuah kota dan di tengah kota itu ada menara yang menjulang tinggi. Lalu kita cari nama. Dan berhasil. Memang potensi manusia itu hebat. Kemampuan manusia, kecakapannya, keterampilannya, potensi-potensi yang lainnya itu harus kita akui. Jadi jadilah manusia yang memang hebat, saudara. Karena itu mendukung proses saudara berhasil. Ini berhasil. Cuma sayang, Alkitab memberitahu kita sekarang ini, keberhasilan itu akhirnya roboh, runtuh, ambruk, hancur, lebur. Nah itu kan yang kita tidak mau. Kita mencapai dengan potensi diri kita, dengan kemampuan, kecakapan, kehebatan, modal kita besar, potensi-potensi diri kita
gunakan sedemikian rupa mencapai apa yang kita harapkan, dan proyek itu berhasil. Itu Nimrod, berhasil. Cuma sayangkan kalau berhasil itu tiba-tiba dalam sekejap hancur lebur, kita kan nggak mau. Kita baca selanjutnya. Ayat yang kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Tuhan turun melihat dari surga. Wow, hebat ini manusia ini. Timnya Nimrod tuh hebat. Dia bisa membuat menara sendiri. Tuhan tergerak untuk melihat. Lalu ayat selanjutnya, ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Tuhan katakan, wah ini baru awalnya ini. Hebat manusia ini. Baru proyek awal aja sudah berhasil ini. Terus mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat berlaksana. Artinya, wow, baru proyek awal saja sudah hebat menjulang langit. Berarti manusia-manusia yang hebat-hebat ini, apapun yang diinginkannya besok, semua akan berhasil. Itu Tuhan yang berkata, menilai kehebatan manusia itu hebat. Tapi mari kehebatan kita dengan segala potensi, kompetensi diri kita, kita seiramakan dengan kehendak Tuhan. Wow, dahsyat. Kita seiramakan kemampuan-kemampuan ini dalam kehendak Tuhan. Jangan karena merasa hebat, engkau suruh bergeser dari irama, bahkan seperti menantang. Ayo kita cari nama sendiri. Setinggi-tingginya cari nama sendiri. Itu seolah kayak menantang Tuhan. Tuhan di mana? Ayo kita cari. Kita pakai nama sendiri. Itu kesalahannya. Manusia hebat, harus kita akui ya. Kalau nggak hebat nggak sampai di bulan. Neil Armstrong, Edwin. Kalau nggak hebat, dunia tidak seperti ini sekarang manusia. Hebat. Tapi alangkah lebih hebatnya lagi, kalau kehebatan kita, siapapun kita ini, kita abdikan dalam irama kehendak Tuhan. Itu jadi berkat. Tapi kalau kemampuan kehebatan kita arahkan bergeser dari irama, putus dari kehendak Tuhan, roboh. Mari kita baca terus. Ayat 7. Baiklah kita turun, ini Tuhan. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan. Di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat 8. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Gagal total. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Tragis dan ironis. Manusia dengan kehebatan berhasil, betul. Cuma sayang, kehebatan itu tidak diarahkan dalam irama kehendak Tuhan. Sebaliknya kehebatan manusia diproyeksikan bagi namanya sendiri.
Ini pesan yang sangat luar biasa untuk kita. Kalau kita diberi kehebatan, bersyukurlah. Kalau kita diberi kepintaran, bersyukurlah. Kalau kita diberikan kemampuan, bersyukurlah. Kalau kita diberikan potensi untuk meraih segala cita-cita, bersyukurlah. Iramakan semua proses dan keberhasilan dalam irama Tuhan. Karena Tuhan berkata apa? Kalau kamu di dalam aku dalam kamu, kamu tambah banyak buahnya. Tapi kalau kau di luar aku, tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu tuh cuma ranting-ranting ya, kata Yesus. Aku ini pokoknya, bukan kamu pokok anggurnya. Kamu cuma ranting, aku ini pokoknya. Ranting-ranting kamu ini tergantung aku. Kalau ranting itu jauh lepas, kering kamu. Kering. Gak ada apa-apa. Tapi selama engkau ranting-ranting menyatu dengan aku, sudahlah, tenang ajalah kau. Kau berbuah banyak. Contoh Nimrod, hebat. Tuhan akui, wow, ini baru proyek perdana saja sudah berhasil begini, tinggi begini. Berarti besok-besok proyek-proyek yang akan dibangun pasti akan berhasil lagi. Wow, cuma Tuhan melihat. Terselip di dalam keberhasilan Nimrod, arogansi, kesombongannya. Meniadakan Tuhan, seperti menantang Tuhan, bukan seirama dalam kerendahan hati. Maka Tuhan kata, oke, kalau begitu kita turun ya, ayo kita turun, kita bikin kacau balau itu proyek, hancur gagal, dan tersebarlah manusia dalam kekacau balauan. Jangan bernasib tragis seperti itu. Sayang, kita meraih keberhasilan, tapi keberhasilan kita pisahkan dari irama Tuhan, semua akan hancur lebur. Saudara, ada banyak kasus lagi, tapi saya ingin membatasi. Karena masih ada perjamuan kudus. Banyak contoh di Alkitab. Orang yang hebat-hebat. Tapi inilah manusia ya. Manusia itu kalau merasa hebat, berhasil, kecenderungannya sombong. Lalu nganggap Tuhan itu kayak nggak ada Allah. Nggak usah ke gereja lah. Nggak usah berdoa lah. Itulah kecenderungan manusia. Hati-hati. Hati-hati pesan saya. Tuhan tidak berkenan itu. Jaga hatimu seirama dengan Tuhan. Mau sudah besar atau belum besar, jaga hatimu. Tinggal diam di dalam Tuhan. Tuhan di dalam surga, jaga hatimu. Itu sebabnya salah satu cara mengawal persekutuan yang dekat, sering-sering telah menerima perjamuan kudus. Karena firman Allah tadi katakan, bukankah cawan yang kita angkat, roti yang kita angkat adalah persekutuan dengan Yesus. Dan ketika saudara menerima roti dan anggur, sekali lagi saya ulangi, jangan dipandang dengan mata ini saja. Roti kecil, saya beli satu plastik juga bisa, kalau cuma segini. Alah, cuma anggur sedikit, saya bisa beli yang botolan dari luar negeri, lebih puas. Janganlah engkau sombong. Roti dan anggur itu hanya merupakan perwujudan untuk orang yang menerima itu fokus
Di balik roti dan anggur ada tubuh dan darah Yesus. Dialah yang punya kuasa untuk menolong kita. Oleh karena itu, ujilah dirimu terlebih dahulu masing-masing sebelum engkau menerima cawan dan roti itu, supaya engkau layak dan keberkatan. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, sedikit saya kasih satu contoh kasus yang positif supaya seimbang ya. Nimrod tadi kan contoh negatif. Saya masih punya sekian menit ini, saya lihat. Saya kasih satu contoh kasus yang positif. Dari satu tokoh, bagaimana dia menjaga seirama langkah hidupnya dengan Tuhan. Tuhan memberi keistimewaan. Kepada Nimrod, Tuhan memberi kehancuran. Tapi kepada orang ini, Tuhan memberi keistimewaan. Kejadian pasal 5 kita baca. Masih ada sekian menit, saya manfaatkan untuk contoh keseimbangan yang positif. Kejadian pasal 5 ayat 21 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh, contoh positif. Umurnya 365 tahun. Itu pendek, untuk zaman dulu pendek. Anaknya yang bernama Metusalah, umurnya 969 tahun. Henokh cuma 365 tahun, singkat. Tapi, wow, istimewa. Dia tidak mati, dia diangkat oleh Tuhan. Itu istimewanya. Lihat, Tuhan menghargai Henokh. Orang lain mati dikubur, dikremasi, dia diangkat. Cari di Alkitab, adakah tokoh lain selain sekian orang? Ada Elia, ada Henokh, Yesus. Yesus mati itu karena kematian manusia yang berdosa. Kok istimewa? Nah, disinilah saya ingin kasih keseimbangan. Henokh sukses, tapi remuk karena arogan kesombongan. Keluar dari jalur orbitnya Tuhan. Satelit itu kalau bergeser dari orbit sedikit, kacau seluruh sistem komunikasi di bumi ini. Ya, kan ada satelit-satelit di sana. Itu berjalan atas orbitnya. Coba kalau satelit bergeser 1 senti dari orbit, kacau sistem komunikasi kita ini. Geser. Henokh bergeser, remuk. Maksud saya, Nimrod bergeser, remuk. Sekarang Henokh, ini keseimbangan saya sampaikan yang positif. 365 tahun terbagi dalam 2 pengalaman. Yang pertama 65 tahun tidak disebut kayak apa hidupnya. Tapi bagian kedua pengalamannya 300 tahun. Alkitab sebut 300 tahun pengalaman Henokh kedua untuk apa? Jelas, untuk bergaul dengan Allah. Nah, itu.
365 tahun, 65 tahun tidak disebut. Apakah orangnya seleboran, mabuk-mabukan, selingkuhan, nggak dijelaskan. Tapi yang dijelaskan begitu punya anak yang bernama Metusalah, dia berubah. Dia ambil keputusan, mulai detik ini aku akan bergaul dengan Allah. Hidupku akan kubuat seirama dengan kehendak Tuhan. Nah, seirama. 300 tahun. Sia-sia enggak? Enggak. Inilah Tuhan menghargai orang-orang yang mau rendah hati seirama. Dihargai. Diangkat Tuhan. Tapi dia harus bergaul dengan Allah sampai 300 tahun. Ini tidak mudah. Kita bergaul dengan Tuhan sebulan aja ada rasa, aduh kok berat ya sama Tuhan. Mau sehati dengan Tuhan sebulan aja, aduh susah. Nah ini 300 tahun. Ya pantaslah Tuhan menghargai dia. Dan kata bergaul dengan Allah dalam bahasa Ibrani itu halak. Halak itu sebuah perjalanan up and down. Sama seperti kita, orang hidup itu mana ada yang datar. Hidup itu akan begini, tergoncang-goncang hidup. Seperti kapal di lautan ada gelora. Itu hidup kita. Tapi Henokh konsisten. Inilah konsistennya apa? Bergaul dengan Allah, bersekutu dengan Allah, menyatu dengan Allah, seirama dengan Allah. Tidak sia-sia, dia diangkat oleh Tuhan. Contoh Henokh. Hidup kita boleh turun naik karena digempur apapun. Jaga konsistensi. Sekali bersama Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Sekali seirama dengan Yesus, tetap seirama. Apapun angin yang menerpa saudara, tidak sia-sia. Allah mengangkat dia. Jangan bergeser. Kalau ranting keluar dari aku, kau tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi selama ranting konsisten ada padaku, engkau berbuah banyak. Pilihan di tangan kita. Seperti apa yang ingin kita kehendaki dalam hidup? Inginkah saudara menikmati yang kata orang tadi? Hidupku baik-baik, menyenangkan, sehat fisik, sehat mental, sehat pikiran. Dan orang katakan inilah suasana hidup yang well-being. Bagaimana caranya? Miliki a good relationship. Dengan siapa? Dengan orang. Nah, kalau dengan orang saja seperti itu, betapa dahsyatnya buah yang kita raih kalau kita menjaga hubungan dengan Tuhan. Contohlah Henokh. Jangan Nimrod. Bangunkan kerendahan hatimu. Siapapun saudara, bersyukur kalau diberi keberhasilan. Jangan sombong. Jaga seirama dengan kehendak Tuhan. Jaga hidupmu sehati dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Mari kita nyanyi hatiku percaya. Jaga konsistensi percaya kita. Sekalipun di dunia kita tak melihat rancangan Tuhan seperti apa sih? Saya bingung. Jaga hatimu percaya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Haleluya.